Selamat datang di channel My Class My Adventure. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang bab lingkaran kelas 6, terutama unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita membahas unsur-unsur lingkaran, silakan untuk klik tombol like dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang dan dapat tembus 1000 subscriber. Terima kasih. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Unsur-unsur lingkaran. Di sini nanti kita akan membahas ada 8 unsur-unsurnya. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi di sini ada lingkaran. Nah, titik pusatnya ada di tengah-tengahnya. Dan diberi huruf, biasanya hurufnya P atau juga O. Ya, itu sebagai titik pusat. Maka P adalah titik pusat. Bisa kita tuliskan di sini titik P merupakan titik pusatnya. Itu ya. Lanjut. Diameter atau disingkat huruf D adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi kita buat titik pusat. Kemudian ada garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkarannya. Contohnya seperti ini, ada garis lurus dari lingkaran melalui titik pusat. Nah, itu ya, itu namanya diameter. Apakah hanya garis itu saja? Tidak, semuanya bisa ya. Bisa diameter yang berwarna hijau atau yang berwarna merah ini. Menghubungkan dua titik. Titiknya pada lingkaran ini ya. 1, 2, 3, 4. Untuk mempermudah, kita beri huruf saja. Titik A, titik B, titik C, titik D. A ke C, B ke D, ini yang dinamakan diameter, garis lurus melalui titik pusat. Unsur yang ketiga yang kita pelajari adalah jari-jari yang disingkat dengan huruf R. Adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke setiap titik yang berada di sisi lingkaran. Dari titik pusat kita tarik garis lurus pada setiap titik di sisi lingkarannya. Dari titik pusat tarik garis lurus. Nah, ini yang dinamakan sebagai R. Sedangkan yang B tadi ini diameter ya, D. Ini juga diameter D. Bisa juga di garis yang lain dari titik pusat ke sini. Ini juga yang dinamakan sebagai R atau jari-jarinya. Itulah unsur yang ketiga, jari-jari. Unsur yang keempat yaitu busur lingkaran. Adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik sembarang pada sisi lingkaran. Misalkan ada titik pada sisi lingkarannya nih sebagai titik E, dan ini sebagai titik F pada lingkaran. Garis lengkungnya ini. Nah, ini yang dinamakan, yang berwarna hijau ini yang dinamakan sebagai busur ya pada sisi lingkaran. Oke, kita lanjut ke unsur yang kelima, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Dimulai dari titik pusat, kita tarik dua jari-jari. Jari-jari yang bergaris hijau dan jari-jari yang bergaris biru. Busurnya ini berwarna merah, ini busur lingkaran. Nah, ini namanya adalah juring. Biar adik-adik ya, bisa dipahami bukan untuk unsur-unsurnya. Kita sudah membahas 5 unsur pada lingkaran. Nah, unsur yang keenam kita lanjut.
Unsur yang keenam adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran tanpa melalui titik pusat. Jadi di sini ada titik pusat P, tali busur tanpa melalui titik pusat. Nah, ini ya yang garis pensil ini adalah tali busurnya. Oke. Unsur yang ketujuh, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Busur lingkarannya ini sebagai busur lingkaran dan tali busur yang ini. Maka daerah temberengnya ini adalah tembereng. Unsur yang terakhir, unsur yang kedelapan adalah apotema. Apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dan sebuah titik pada tali busur dan tegak lurus posisinya. Oke, ada titik pusat P disertai dengan tali busur kita tarik garis lurus dari titik pusat ke tali busur dan ini adalah posisinya tegak lurus 90 derajat. Maka garis yang berwarna merah inilah yang dinamakan sebagai apotema. Nah, itu ya adik-adik ya, pembahasan kita tentang unsur-unsur pada lingkaran. Bisa dipahami bukan? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum meninggalkan video ini, silakan untuk klik tombol like dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang dan dapat tembus 1000 subscriber. Terima kasih.